Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu tentang hukum syara. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu itu sebagai cahaya yang menerangi jalan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apa sih itu hukum syara? Kalau kita telusuri dari sisi bahasa, al-hukum dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang berarti menetapkan atau memutuskan. Jadi secara harfiah, hukum adalah sebuah penetapan atau keputusan. Namun dalam konteks ilmu fikih, usul fikih, ilmu yang membahas metode dan dasar-dasar pengambilan hukum Islam, para ulama mendefinisikan hukum syara dengan definisi yang lebih khusus dan mendalam. Hukum syara adalah kitabullah, yaitu firman atau tah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan atau melakukan sesuatu, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, pilihan antara melakukan atau meninggalkan, maupun sekedar penetapan terhadap suatu kondisi. Kata kunci pertama adalah kitabullah, firman Allah. Ini adalah fondasi yang paling penting. Hukum dalam Islam tidak bersumber dari akal manusia semata, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Allah yang menciptakan kita, maka Allah pula yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kata kunci yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dikenal beban hukum syariat Islam. Siapa yang disebut mukallaf? Para ulama menetapkan bahwa seorang disebut mukallaf apabila ia memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, ia sudah balik atau dewasa. Yang kedua, ia berakal sehat. Seorang anak kecil yang belum balik, ia belum mukallaf. Kalau ia belum sholat, tidak berdosa, meskipun kita tetap harus mendidik dan membiasakan mereka. Begitu pula seorang yang hilang akalnya, yang mengalami gangguan jiwa berat, ia tidak dikenakan hukum. Tapi kita yang sudah balik, yang akal sehat, yang kita tahu mana benar mana salah, kita adalah mukallaf. Artinya setiap perbuatan kita memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang netral sepenuhnya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inilah pentingnya ilmu. Seseorang yang tidak tahu bahwa perbuatan haram mungkin masih bisa berdalih di hadapan Allah, tapi seseorang yang tahu tapi tetap melakukan, itulah yang benar-benar berbahaya. Maka mari kita jadikan ilmu ini sebagai perisai kita. Pembagian hukum syara. Para ulama usul fikih telah merumuskan bahwa secara garis besar hukum syara terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Keduanya sama-sama merupakan bagian dari hukum syara, namun memiliki fungsi yang berbeda. Hukum taklifi berfungsi untuk mengatur langsung perbuatan mukallaf, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan apa yang boleh dipilih. Sedangkan huruf wad'i
berfungsi untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang mempengaruhi berlakunya suatu hukum. Kita akan bahas keduanya. Kita mulai dari hukum taklifi. Kata taklifi berasal dari kata taklif yang artinya pembebanan. Jadi hukum taklifi adalah hukum yang berisi pembebanan atau tuntutan kepada mukallaf, baik berupa perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk meninggalkan sesuatu, atau pilihan antara keduanya. Para ulama usul fikih menetapkan bahwa hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam. Adalah yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Yang pertama adalah wajib. Wajib didefinisikan sebagai perbuatan yang apabila dikerjakan seorang mukallaf, ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, ia mendapatkan dosa. Contoh yang paling mudah dan yang paling kita sering dengar adalah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah kewajiban setiap muslim yang mukallaf. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan memenuhi syarat dan rukunnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Tapi kalau kita tinggalkan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, itu adalah dosa besar. Para ulama membagi hukum wajib ini lebih lanjut menjadi beberapa kategori. Salah satunya yang paling penting adalah pembagian antara wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu muslim dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sedangkan wajib kifayah adalah kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat muslim, maka gugurlah kewajiban tersebut. Contohnya seperti mensolatkan jenazah. Kalau di suatu desa ada orang meninggal dan sudah ada beberapa orang yang melayatkannya, maka kewajiban sholat jenazah itu sudah gugur dari yang lain. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yang juga disebut mandub, mustahab, atau nafilah. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda bahwa sholat duha itu seperti sedekah atas setiap sendi-sendi tubuh kita. Kalau kita rutin mengerjakan sholat duha, ada pahala yang Allah catat untuk kita. Tetapi kalau suatu hari kita tidak sempat karena ada keperluan mendesak, kita tidak mendapatkan dosa. Contoh lain seperti sholat rawatib, yaitu sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu haram. Haram adalah kebalikan dari wajib. Haram adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Ini artinya setiap kali kita berhasil menahan diri dari perbuatan haram, ada pahala yang sedang ditulis untuk kita. Setiap kali nafsu mengajak kita ke arah yang haram, lalu kita tolak dengan ketakwaan kita, di situ ada jihad melawan hawa nafsu yang Allah hargai dengan pahala. Contoh-contoh perbuatan haram sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti mencuri, berzina, membunuh, meminum khamar, dan segala jenis berdusta, menfitnah. Itu semua adalah perlakuan yang haram yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama juga membagi haram menjadi 2 jenis utama. Haram li zatihi, yaitu sesuatu yang haram karena zatnya sendiri,
seperti bangkai, darah, daging babi, dan minuman keras. Dan yang kedua ada haram li khairihi, yaitu sesuatu yang pada dasarnya mubah atau boleh tapi menjadi haram karena faktor luar. Misalnya jual beli pada dasarnya halal, tapi jual beli yang mengandung unsur penipuan, riba, atau barang haram itu jadi haram. Yang keempat yaitu makruh. Makruh sering menjadi salah satu hukum yang paling membingungkan bagi banyak orang. Makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, tapi apabila dikerjakan tidak berdosa, hanya dibenci oleh syariat. Contoh yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah makan bawang mentah atau sejenisnya sebelum pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Makan bawang itu sendiri tidak haram, tetapi kalau kita datang ke masjid dengan bau yang mengandung jamaah lain, itu dibenci oleh syariat, dan kalau kita menahan diri dari hal itu demi kenyamanan sesama jamaah, ada pahala dari Allah. Contoh makruh lain yang lebih dikenal adalah makan atau minum dengan tangan kiri tanpa uzur. Ini bukan haram tapi makruh. Atau membaca Al-Quran di toilet, ini juga makruh. Yang kelima yaitu mubah, dan yang terakhir dari hukum taklifi. Mubah adalah perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Tidak ada pahala dalam mengerjakan atau meninggalkannya, dan tidak ada pula dosa. Contohnya adalah makan dan minum yang halal. Kalau kita makan nasi dengan ayam goreng yang halal, itu mubah. Tidak ada pahala khusus dan tidak ada dosa khusus. Hukum wad'i. Hukum wad'inya adalah hukum yang menjadikan suatu sebagai sebab syarat atau penghalang bagi berlakunya suatu hukum yang lain. Hukum wad'i ini terbagi menjadi 3 sebab. 3. Hukum wad'i terbagi menjadi 3, sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Yang pertama yaitu sebab. Sebab adalah konteks hukum wad'i adalah sesuatu yang menjadi dasar atau pemicu berlakunya suatu hukum. Artinya kalau sebabnya ada, maka hukum pun berlaku, dan kalau sebabnya tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Contoh yang paling mudah, masuknya waktu sholat adalah sebab wajibnya sholat. Ketika waktu zuhur belum masuk, kita belum diwajibkan untuk sholat zuhur, tapi begitu masuk waktu zuhur ditandai dengan matahari tergelincir dan titik tengahnya, barulah kewajiban sholat zuhur itu berlaku untuk kita. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada agar suatu hukum atau suatu ibadah menjadi sah, namun ia bukanlah bagian dari hukum atau ibadah itu sendiri. Perbedaannya dengan sebab, kalau sebab adalah pemicu berlakunya hukum, maka syarat adalah persyarat sahnya pelaksanaan hukum tersebut. Contoh paling sering, wudu adalah syarat sah sholat. Wudu kan bagian dari gerakan sholat. Kita tidak wudu di dalam sholat. Wudu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum sholat, dan keberadaannya menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Kalau kita sholat tanpa wudu, maka sholat kita tidak sah, walaupun gerakan dan bacaannya sempurna, karena syaratnya tidak terpenuhi. Contoh yang ketiga yaitu mani, atau bisa dikatakan penghalang.
Mani adalah sesuatu yang apabila ada menghalangi berlakunya suatu hukum, meskipun sebab dan syarat dari hukum tersebut sudah terpenuhi. Contoh yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih adalah haid. Kita ambil contoh seorang wanita muslimah. Waktu sholat sudah masuk, sebab ia sudah balik dan berakal. Syarat mukallaf sudah terpenuhi, tetapi ia sedang mengalami haid. Dalam kondisi ini, haid menjadi mani, yaitu penghalang yang membuat kewajiban sholat itu tidak berlaku baginya. Ia tidak berdosa karena tidak sholat selama masa haidnya. Perbedaan hukum taklifi dan wad'i. Setelah kita membahas keduanya, sekarang mari kita lihat secara lebih jelas apa yang membedakan hukum taklifi dan hukum wad'i. Perbedaan pertama terletak pada fungsinya. Hukum taklifi berfungsi untuk menuntut, melarang, atau membolehkan suatu perbuatan. Ia berbicara langsung kepada mukallaf, kerjakan ini, jangan lakukan ini, atau kamu boleh memilih. Sementara hukum wad'i menuntut dan tidak menuntut dan tidak melarang secara langsung. Ia hanya menjelaskan kondisi-kondisi, yaitu sebab, syarat, dan mani, yang menentukan apakah suatu hukum berlaku atau tidak. Sekian video dari saya untuk kuisis kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.